Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali beraktivitas. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan salawat serta salam semoga kita senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaat beliau di hari kiamat ini ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, sebelum mulai lagi pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan kembali belajar buku tematik 4F subtema 1 pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar kembali tentang puisi, kemudian tentang sumber daya alam, dan juga tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Mari kita lihat pada gambar di sini, yaitu di sini ada gambar putu yang sedang membantu kakeknya memberi makan hewan ternak. Kakek putu ini merupakan salah satu peternak yang cukup sukses di desanya. Lalu kakek itu bercerita bahwa manusia akan terus-menerus membutuhkan makanan. Oleh karena itu, peternak menjadi salah satu pekerjaan yang tetap dibutuhkan di masa yang akan datang. Putu pun bercita-cita menjadi seorang peternak kelak. Dia ingin menjadi seorang peternak modern yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir. Misalnya dengan memilih bibit hewan ternak yang baik dan memilih makanan ternak yang berkualitas. Itu cita-cita Putu. Selanjutnya mari kita membaca dan menyimak dengan baik di buku kalian halaman 17. Ini ada kisah sukses, mengintip kisah sukses lulusan SMK dalam beternak puyuh, burung puyuh ya, yang telurnya loreng-loreng. Burung puyuh merupakan salah satu unggas lokal Indonesia yang tersebar hampir di seluruh Nusantara. Di tangan Andri Warliansyah, nama orang, seorang peternak muda asal Cilengkrang, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, burung puyuh dijadikan salah satu komoditas unggas yang memiliki nilai jual tak ubahnya ayam potong. Diakui Andri, ketertarikannya pada dunia ternak burung puyuh dimulai sejak ia melihat peternakan burung puyuh di daerah Tasikmalaya. Keingintahuan pria lulusan sekolah menengah kejuruan ini atau SMK terpancing tatkala omset hasil ternak burung puyuh cukup menggiurkan. Terlebih pangsa pasarnya luas. Ketertarikan itu mengantarkan Andri untuk mulai mencoba-coba membesarkan burung puyuh di kediamannya di Cilengkrang. Menjelang akhir tahun 2010, Andri memantapkan diri menjadi peternak burung puyuh dengan modal awal sebesar 15 juta rupiah. Ia ambil dari tabungan pribadinya. Modal tersebut digunakan untuk membeli 1.000 ekor burung puyuh muda yang didatangkan dari daerah Solo, Jawa Tengah. Selain itu, modal tersebut juga Andri gunakan untuk mendirikan kandang semi permanen. Terbatasnya modal tak menyulitkan Andri mencari lokasi kandang. Dengan segala ide kreatifnya, ia menyulap pekarangan belakang rumahnya menjadi sarang burung puyuh. 3 tahun usahanya berjalan, Andri mendapati banyak hambatan. Misalnya, sulitnya mendapatkan pakan burung puyuh. Pada saat itu Andri masih harus mencari. Ya, jadi karena ternakannya Andri tidak umum, belum umum. Jadi agak susah mencari pakan dari burung puyuh. Ya,
Pada awalnya Andri itu cari pakan burung puyuh itu dari Cimahi yang berjarak sekitar 20 km. Selain itu, Andri juga menemui rintangan dari segi teknis pemeliharaan yang mengakibatkan usahanya hampir gulung tikar. Ya, di awal banyak hambatannya memang. Maka karena itu segala usaha yang untuk mencapai cita-cita tentu akan menemui halangan-halangan. Oleh karena itu, ketika kita mendapati halangan, jangan sampai gampang berputus asa. Saat itu sudah mau bangkrut, tapi saya sangat menyayangkan jika hal itu terjadi mengingat sudah banyak ilmu dan modal yang saya keluarkan. Mulai dari 2013, saya merintis dari awal lagi dan bisa besar dan sukses seperti sekarang. Tutur pria kelahiran Bandung 26 tahun lalu tersebut. Sebagai pengusaha muda, Andri tidak mau menyerah begitu saja dengan keadaan. Kendati berlatar pendidikan otomotif, Andri tak canggung dan malu untuk mempelajari teknik seluk-beluk memelihara burung puyuh dari buku-buku, internet, dan diskusi dengan sesama peternak burung puyuh. Menurut Andri, ia harus belajar dari pengalaman sendiri supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Andri menambahkan, sekarang ini usaha ternak burung puyuh sudah lebih mudah ketimbang ketika ia merintis usaha 5 tahun yang lalu. Sebab sudah banyak penyalur pakan burung puyuh yang mendatangi peternak. Tidak perlu susah-susah mencari pakan lagi. Ketersediaan vitamin burung puyuh yang bervariasi juga merupakan salah satu kemudahan ditambah jumlah konsumen di pasar yang semakin meningkat. Andri mengisahkan, 2 tahun ke belakang ia masih sempat melakukan penetasan telur burung puyuh di peternakannya. Namun kini seiring naiknya permintaan konsumen, ia tak sanggup lagi karena keterbatasan waktu dan tenaga antara meladeni penetasan dan pembesaran. Oleh karena itu, di tahun 2016, Andri hanya fokus melakukan pembesaran burung puyuh sejak usia 1 sampai 2 hari hingga siap jual. Besarnya tergantung permintaan konsumen. Kadang ada konsumen yang ingin burung puyuh sejak kecil dan tak jarang konsumen yang ingin burung puyuh di usia produktif. Namun, itu semua saya batasi sesuai stok yang ada di kandang. Dengan menemukan cara beternak burung puyuh yang baik, saya semakin mantap untuk terus melebarkan sayap. Pungkas anak bungsu dari 5 bersaudara. Setelah mengetahui trik pemeliharaan burung puyuh yang baik, kini Andri pun semakin gencar meningkatkan jumlah produksi burung puyuh demi memenuhi permintaan pasar. Terbukti, ini dalam sebulan, Andri sanggup mendulang omset hingga 30 juta rupiah hasil ternak burung. Hanya ternak burung puyuh, omsetnya sampai 30. Lalu apa profesi Andri Warliansyah tadi? Beternak burung puyuh. Di mana ia tinggal? Di daerah Bandung. Apa tadi namanya? Namanya tadi tempat tinggalnya Andri. Andri tadi tinggal di daerah Bandung, ya. Cilengkrang, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Apa saja kendala yang pernah dialami Andri ketika merintis usahanya? Tadi kendalanya apa saja? Terus apa namanya? Sulit mencari pakan burung, ya. Kemudian tadi juga menemui rintangan di segi teknik pemeliharaan yang menyebabkan usahanya hampir dan pemeliharaannya juga tadi ada masalahnya, tentu kendalanya. Kemudian apakah Andri seorang yang mudah menyerah? Dari mana kamu tahuinya? Tidaknya, karena di awal usahanya hampir bangkrut, tapi Andri tidak berputus asa mengingat modal dan juga ilmu yang sudah banyak dikeluarkan. Bagaimana usaha yang dirintisnya saat ini? Teknisnya saat ini berkembang sangat. Nah, ini mencari makna
Ya, cari kosakata dalam kamus bahasa Indonesia. Cari, kalau ada kamus di rumah coba kalian cari. Modal, apa arti kata modal? Boleh ditulis artinya. Nah, sebagai pengingat untuk mencari makna kata, kosakata ya dalam kamus itu, lihat huruf pertamanya. Huruf M, maka modal huruf M pertama, maka cari di huruf M, ada tandanya huruf M biasanya di kamus itu, maka itu bisa. Kemudian setelah menemukan huruf M, lalu kalian biasanya di kamus itu berurutan ya, M A dulu, misalkan apa. Nah, M modal ini setelah M adalah huruf O, berarti agak ke belakang ini tempat. Begitu juga kata-kata yang lainnya. Nah, sekarang makna dari kata-kata konotasi berikut ini. Kemudian buatlah kalimatnya. Gulung tikar, apa makna gulung tikar? Kemudian jatuh di lubang yang sama. Tadi di awal Bapak udah jelaskan apa makna dari jatuh di lubang yang sama. Kemudian melebarkan sayap. Kira-kira apa maknanya? Kalian boleh tuliskan ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 20. Peternakan seperti Andri memanfaatkan sumber daya alam dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Untuk mengingatkan kita kembali pada bagian ini, kamu akan mempelajari kembali tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia, itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini sudah pernah dipelajari di semester 1 kemarin. Pada bagian ini kamu akan mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Contoh, hewan dan tumbuhan. Hewan adalah salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan seperti sapi, kerbau, kambing biasa dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang, namun melalui perkembangbiakan jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Ya. Contohnya lagi hewan seperti sapi dan kambing. Saat hari raya kurban, berapa banyak sapi dan kambing yang dikurban, yang dipotong, yang disembelih. Tapi kenapa sapi dan kambing tidak habis? Nah, itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi tidak akan habis. Tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Setelah sekian lama, bibit tersebut akan tumbuh seperti induknya. Misal, tanaman padi ketika siap panen, batang padi ditebang untuk diambil padinya. Nah, tanaman tersebut akan mati. Namun dengan menanam bibit padi, tanaman padi akan tumbuh kembali. Berikut ini adalah pemanfaatan beberapa jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang pertama dari pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contoh jenis tanaman yang diusahakan adalah sebagai berikut. Padi yang pertama. Padi itu apa? Padi adalah tumbuhan yang biasa ditanam di sawah. Padi ditanam untuk diambil gabahnya, kemudian gabah padi digiling menjadi beras. Nah, beras adalah makanan pokok sebagian orang Indonesia. Padi yang telah dipanen akan mati, namun benih padi yang ditanam di sawah kembali akan tumbuh menjadi tanaman padi. Ya, tiap ini nggak pernah habis padi. Karena apa namanya? Petani menyimpan buat bibit padi untuk ditanam kembali, sehingga cadangan makanan masyarakat Indonesia tidak pernah habis. Kemudian adalah palawija. Apa itu palawija? Palawija ini merupakan tanaman pangan selain padi, ya, yang termasuk juga bahan
pokok selain padi. Tapi jenis palawija yang biasa ditanam adalah ada jagung, kemudian ada ubi, ini ubinya, dan ada juga kacang-kacangan. Seperti halnya padi, tanaman palawija setelah dipanen akan mati, namun benih palawija yang ditanam akan kembali tumbuh seperti semula. Kemudian yang B adalah perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering. Maksud lahan kering yaitu lahan tersebut tidak memerlukan air sebanyak air di sawah. Contoh jenis tanaman perkebunan yang diusahakan adalah sebagai berikut. Satu adalah karet. Tanaman karet disadap untuk diambil getahnya. Getah karet disebut lateks. Lateks digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur kayu lainnya. Tanaman karet dibudidayakan dengan menanam bijinya. Ini contoh tanaman karet, ya, pohon karet menghasilkan getah, lalu getahnya dijadikan sebagai bahan baku industri karet. Kemudian yang kedua ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin atau minyak cat. Pohon kelapa sawit dibudidayakan dengan menanam buahnya, di buah kelapa sawit. Kemudian buahnya dapat tumbuh menjadi pohon kelapa sawit seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah yang ketiga adalah peternakan. Dapat diperbarui, ya. Peternakan merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Jenis hewan yang diternak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Apa aja hewan yang dapat diternak itu? Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Apa saja yang disebut peternakan hewan besar itu? Peternakan hewan besar adalah jenis hewan yang diternakan diantaranya berupa sapi, kerbau, dan kuda. Hewan jenis ini dikembangbiakan untuk diambil daging atau susunya. Itu kalau hewan besar. Kemudian yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Nah, jenis hewan yang diternakan diantaranya ini berupa kambing dan domba. Kambing atau domba dikembangbiakan untuk diambil daging atau susunya. Kemudian yang ketiga adalah peternakan unggas. Jenis hewan yang diternakan diantaranya ada ayam, itik, angsa, dan burung. Hewan jenis ini dikembangbiakan untuk diambil daging atau telurnya. Kemudian yang keempat adalah dari perikanan. Kalau tadi pertanian, kemudian perkebunan dan peternakan udah, sekarang adalah perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karenanya, budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu kegiatan perikanan meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya adalah mujair, nila, gurami, ikan mas. Kemudian sementara itu yang ditambak bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Contohnya di danau dapat dijadikan tempat pembudidayaan ikan. Kemudian adalah perikanan laut. Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan budidaya ikan di laut. Kegiatan penangkapan misalnya ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan ini. Budidaya ikan laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Contohnya ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Di laut juga berkembang biak makhluk hidup lainnya, misalnya rumput laut. Sebagian besar makhluk hidup laut berkembang biak secara alamiah. Natural, alamiah. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperoleh dari yang kelima adalah kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Kemudian pepohonan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghasil kayu,
Selain itu, hutan juga tempat hidup berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, serta dapat mencegah banjir dan erosi. Hutan yang gundul dapat dipulihkan keberadaannya dengan melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Nah, ini. Ingat-ingat ini pengertian reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali tanah-tanah hutan yang gundul dengan berbagai jenis pepohonan. Nah, beberapa jenis hutan yang tumbuh di wilayah Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Hujan tropis. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutannya lebat, ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim terdapat di Jawa Timur dan Bali. Pada musim kemarau, pohonnya meranggas. Sedangkan pada musim hujan, dedaunan pada pohon tersebut kembali tumbuh. Contohnya adalah hutan pohon jati. Ini contoh hutan jati ya. Kemudian yang ketiga adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Jenis tumbuhan pada hutan bakau antara lain nipah dan pidada. Hutan bakau setelah diambil kayunya akan habis. Namun bakau dapat tumbuh kembali setelah dibudidayakan. Nah, ini contoh pohon bakau. Biasanya ada di pinggir-pinggir laut. Kalian juga bisa mengamati seperti pada kolom ini, pada bagian ini ya. Kamu tinggal di mana, kira-kira kamu tinggal di daerah sini ya, atau mungkin di perkantoran, atau mungkin keluarga di kampung yang punya kampung. Di mana keluarga yang di kampung tinggal? Di pegunungan, pantai, atau pedesaan. Nah, kemudian amati potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Kemudian amati juga mata pencaharian masyarakatnya itu apa rata-rata. Petani kah, peternak kah, atau pelaut, nelayan. Itu kalian bisa manfaatkan. Nah, apa kira-kira sumber daya alam yang dimanfaatkan? Kemudian yang terakhir, bukan terakhir, ini kita akan memperhatikan puisi. Pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah pernah menyimak tentang puisi, kemudian beberapa unsur-unsur puisi. Ada puisi juga puisi lama, ada puisi lama dan puisi baru. Nah, berikut ini ada puisi dengan judul Indonesia yang ditulis oleh Dian. Awak akan bacakan puisinya. Indonesia, negeri dengan beribu pulau, beragam fauna ada di sana. Mulai dari Tarsius primata kecil bermata besar, sampai komodo si kadal raksasa. Beragam flora juga ada di sana. Mulai dari anggrek hitam di Papua, sampai bunga Padma raksasa di Sumatera. Indonesia, negeri dengan beragam budaya, mulai dari tarian, bahasa, dan lagu daerah. Juga kaya akan suku bangsanya, mulai dari suku Aceh di ujung utara Sumatera, sampai suku Asmat di pedalaman Papua. Indonesia, negeri yang sangat indah alamnya, mulai dari daratan sampai keindahan bawah lautnya. Kita harus menjaga keragaman flora dan fauna. Kita juga harus melestarikan keragaman budaya. Kita juga harus jaga keindahan alam. Ini puisi dengan judul Indonesia. Melihat dari bait per baitnya,
Apa masih ingat bait itu adalah kumpulan dari beberapa baris puisi. Nah, dari bait per baitnya kira-kira merupakan puisi lama atau puisi baru? Puisi modern. Ini merupakan puisi modern ya, karena dilihat dari bait pertama ini tidak beraturan. Kemudian di bait kedua juga begitu. Nah, barulah di bait ketiga yang memiliki kesamaan, tapi tidak semuanya. Ini puisi modern. Kita lanjutkan ke halaman terakhir, yaitu halaman 26. Kita coba jawab tadi dari puisi yang sudah dibacakan tadi. Apa judul puisi tadi? Yaitu Indonesia. Bercerita tentang apa puisi tersebut? Yaitu tentang keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja flora dan fauna yang disebutkan dalam puisi tersebut? Tadi ada apa saja? Floranya tadi ada komodo, kemudian ada ada Tarsius primata ya. Kemudian floranya ada apa aja tadi? Ada anggrek hitam, ada bunga padma raksasa. Kemudian apa saja suku bangsa yang disebutkan dalam puisi tersebut? Suku bangsanya tadi ada apa aja? Ada Aceh, ada Asmat ya. Kemudian terakhir, apa pesan penulis dalam puisi ini? Jaga keberagaman flora dan fauna, kemudian lestarikan keragaman budaya, dan juga jaga keindahan alam. Itu pesannya yang ada di bait terakhir. Yang terakhir adalah masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya keberagaman di Indonesia membuat masyarakat dapat saling mengenal dan saling menghargai perbedaan. Keberagaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Garuda Pancasila. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Sukunya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda, kemudian tadi tanaman, flora dan faunanya juga berbeda-beda. Semuanya disatukan menjadi satu, yaitu Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Kata tersebut diambil dari Kitab Sutasoma, karya Empu Tantula, seorang pujangga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Semboyan ini bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama menjadi satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saja untuk jadi kita juga harus bersatu. Meskipun kalian berbeda-beda pandangan di kelas dengan teman-temannya, jangan sampai itu menjadikan perpecahan, bertengkar dengan teman sendiri, adu mulut. Nah, itu kurang baik. Hargai masing-masing perbedaan yang ada pada setiap diri kita masing-masing. Maka kita akan dihargai juga oleh orang lain. Ketika kita bisa menghargai orang lain. Itu saja mungkin dari pemaparan pembelajaran ketiga ya, buat motif kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan juga dapat dengan mudah mengerti apa yang tadi disampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan nanti saat pembelajaran. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita Bapak tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.